Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wahyudi Eko Wantoro. Belajar matematika mudah bersama Kak Wahyu. Baik teman-teman semuanya, bagi kalian yang belum subscribe di channel aku, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, and komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini Kak Wahyu akan membahas tentang matematika kecepatan untuk kelas 5 dan kelas 6. Ya, baik teman-teman semuanya, langsung saja ya kita bahas. Yang pertama ada kecepatan, itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu yang digunakan sebagai pengukuran. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kecepatan, itu pasti akan berkaitan dengan jarak dan waktu. Nah, di sini Kak Wahyu akan memberikan rumus yang mudah dipahami oleh kita semua. Apa itu rumusnya? Kita lihat ya, teman-teman. Kita membuat rumusnya dengan menggunakan simbol segitiga. Nah, di mana simbol segitiga ini yang paling atas ditempati oleh S, ada V sebelah kiri dan sebelah kanan ada T. Nah, masing-masing simbol itu memiliki makna. Berikut keterangannya ya. S mewakili jarak tempuh, V kecepatan tempuh, dan T waktu tempuh. Ya, dengan simbol itu kita dapat membuat rumus. Yang pertama ada rumus mencari S, ini jarak ya teman-teman. S ini mencari jarak. Rumusnya yaitu yang pertama ini. Jarak sama dengan V itu kecepatan dikali dengan T itu waktu. Ya. Kemudian ada V. Ya, V di sini adalah kecepatan. Kalau mencari kecepatan berarti rumusnya adalah jarak ya, S dibagi T. Kemudian jika mencari T waktu, itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini teman-teman mudah. Fungsi segitiga ini adalah untuk mempermudah kita. Jika kita mencari S ya, maka mudah sekali teman-teman. S ini didapat dari, kalau kita tutup S ini, kita tutup misalkan dengan tangan kita nih, kita tutup, akan menimbulkan huruf V dan T saja. Maka V dan T bisa kita kalikan langsung ya. Jadi kalau mencari S itu bisa langsung V kecepatan dikali tinggi. Kemudian kalau kita mencari kecepatan V, berarti yang ada cuman S dan T. S di sini dipisahkan dengan tanda bagi, titik 2 ini bagi ya. Berarti S dibagi T itu mencari V. Kemudian kalau kita mencari T-nya, yang ada hanya S dan V, maka S dipisahkan dengan bagi dan V, maka S dibagi V, atau jarak dibagi kecepatan itu waktu. Baik teman-teman, itu dia rumus kecepatannya. Nah, saatnya sekarang kita berlatih ya. Sini Kak Wahyu sudah memberikan contoh latihannya. Ya, ini dia teman-teman. Contoh latihannya adalah Paman mengendarai mobil dari Jakarta menuju Kebun Raya Bogor pada pukul 8.55 dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Jika Paman tiba di Kebun Raya pada pukul 10:10 jarak antara Jakarta dengan Kebun Raya Bogor adalah. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini Kak Wahyu akan membahas bagaimana caranya step by step ya. Sini pembahasannya. Untuk melakukan pengerjaan kita harus memahami dulu yaitu tentang
simbolnya ya. Di sini ada jarak tempuh, itu disimbolkan dengan S, waktu disimbolkan dengan T, dan kecepatan tempuh rata-rata adalah V. Nah, setelah kita memahami ini semua dan juga rumusnya, maka kita langsung melakukan pembahasan. Ya, ini dia. Diketahui T-nya ya, T-nya 10 lewat 10 dikurangi 8 lewat 55. Maka hasilnya adalah 1 jam 15/60. 1 jam 15/60 itu sama dengan 1/4. Jadi 15/60 disederhanakan menjadi 1/4. Dari mana? 15 dibagi 15 1. Ya, ini 15-nya ini dibagi dengan 15 sama dengan 1. 60 juga sama dibagi dengan 15 sama dengan 1. Maka 1/4 jam. Lalu kecepatannya adalah 48 km per jam. Ya. Kemudian ditanyanya apa? Ditanyanya jarak tempuhnya berapa? Jawab. Jarak tempuh adalah kecepatan kali waktu. Maka kecepatannya adalah 48 dikali 1/4 sama dengan 48 dikali, ya ini jadikan pecahan biasa, jadi 5/4. Maka 48 kali 5/4 sama dengan 60 km per jam. Nah, itu dia teman-teman. Untuk contoh soalnya cukup mudah bukan teman-teman? Nah, lalu kita saatnya untuk berlatih. Di sini Kak Wahyu akan memberikan 3 soal ya yang dapat kita gunakan untuk memperdalam kemampuan kita tentang kecepatan. Baik, langsung saja pembahasannya ya. Mohon maaf, sini ada 3 soal ya. Nanti teman-teman bisa menjawabnya bersama-sama. Oke, soal pertama jawabannya adalah, soalnya, ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 54 km per jam. Jika ayah berangkat pukul 07.45 dan sampai tujuan pada pukul 09.15, jarak yang ditempuh ayah adalah, nah yang pertama diketahui ya, waktunya jam 9.15 menit dikurangi jam 7.45 menit sama dengan 1 jam 30 menit atau 1,5 jam, 1,5 jam sama ya. Kemudian kecepatannya adalah 54 km per jam. Ditanya apa? Ditanyanya adalah jarak. Ya, jarak rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 54, waktunya 1,5 jam, maka hasilnya adalah 81 km per jam. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jarak tempuh yang dilalui oleh ayah adalah 81 km. Nah, baik teman-teman, mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke latihan yang kedua. Namun sebelumnya, jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, maka silakan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman agar teman-teman kalian bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Baik, contoh soal nomor 2, yaitu paman pergi ke kantor mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Jarak dari rumah paman ke kantor 70 km. Jam kerja paman dimulai pukul 8. Agar tidak terlambat, paman harus berangkat sebelum pukul. Nah, kita rincikan teman-teman ya soal ini. Diketahui jaraknya 70 km maksudnya, dan kecepatan 56 km per jam. Ditanya adalah waktu. Waktu adalah rumusnya jarak
dibagi kecepatan, jaraknya 70 kilo. Kemudian waktunya maksudnya jaraknya 70 km, kecepatan 56 km, maka waktunya adalah 1,25 jam. Maknanya 1/4 jam. Ya teman-teman ya. Jadi Paman harus berangkat sebelum pukul berapa supaya tidak terlambat? Berarti kita harus menghitung mundur. Ya. Jam 8 ini 08.00 ya, 1 jam 1,25 jam sebelum jam 8 itu berapa kira-kira? Ya, kurang lebih pukul 06.45 itu kemudian ya. Jadi Paman harus berangkat ke kantor sebelum jam 6.45. Ya, itu dia teman-teman, betul ya. Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Ya, ini dia nih. Ayah berangkat ke desa A menggunakan sepeda pada pukul 6.30 jika jarak tempuh 250 km dan sampai desa A pukul 10.40, maka kecepatan rata-rata sepeda yang dikendarai ayah adalah, diketahui T atau waktunya 10.40 dikurangi 6.30 sama dengan 4 jam 10 menit. Kemudian jaraknya adalah jarak tempuh ya 250 km per jam. Ditanyanya adalah kecepatan. Kemudian dijawab ya, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 250 dibagi waktunya adalah 4 jam 10 menit ya, berarti 4/1/6 sama dengan 250 dibagi 25/6. Kecepatan 250 dikali silang ya, karena ini dibagi maka kali silang. Yang penyebutnya menjadi di atas, pembilangnya menjadi di bawah, sama dengan 60 km per jam. Baik teman-teman, demikian yang dapat Kak Wahyu sampaikan. Terima kasih telah menonton di channel Kak Wahyu dengan belajar matematika mudah bersama Kak Wahyu. Terima kasih, sampai jumpa. Saksikan di video selanjutnya bersama Kak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.